Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah Utilitas Bangunan 1 pada pertemuan 13 ini akan dibahas mengenai hidran kebakaran. Jadi hidran kebakaran ini adalah alat yang dilengkapi dengan selang dan mulut pancar untuk mengalirkan air bertekanan yang digunakan bagi keperluan pemadam kebakaran. Jadi pada hidran kebakaran ini terdapat yang bernama hose reel atau selang gulung ini yang dilengkapi dengan mulut pancar dan nozzle untuk mengalirkan air bertekanan dalam selang, umumnya dari bahan karet berdiameter 1 inci. Untuk sistem hidran kebakaran ini dibagi menjadi sistem hidran gedung, hidran halaman, dan hidran kota. Namun pada kali ini yang akan dibahas mengenai sistem hidran gedung. Jadi ada beberapa persyaratan hidran yang perlu diperhatikan. Yang pertama, desain dari sistem pipa tegak ditentukan oleh ketinggian gedung, luas per lantai, klasifikasi hunian, sistem sarana jalan keluar, jumlah aliran dipersyaratkan dan sisa tekanan, serta jarak sambungan selang dari sumber pasokan air. Yang kedua, untuk sistem pipa tegak otomatis, dihubungkan ke suatu pasokan air yang mampu memasak kebutuhan sistem pada setiap saat dan disyaratkan tidak ada kegiatan selain membuka katup selang untuk menyediakan air pada sambungan selang. Untuk sistem kombinasi, sistem pipa tegaknya mempunyai pemipaan yang memasak sambungan selang dan sprinkler otomatis. Untuk sambungan selangnya, kombinasi dari peralatan yang disediakan untuk sambungan suatu selang ke sistem pipa tegak yang mencakup katup selang dengan kekuatan ulir. Yang kelima yaitu kotak selang. Kotak selang ini merupakan suatu kombinasi dari seluruh rak selang, pipa pemancar selang, dan sambungan selang. Untuk yang keenam yaitu pipa tegaknya, merupakan bagian tegak dari sistem pemipaan yang mengirimkan pasokan air untuk sambungan selang dan sprinkler pada sistem kombinasi secara vertikal dari lantai ke lantai. Untuk sistem pipa tegak, merupakan suatu pengaturan dari pemipaan, katup, sambungan selang, dan kesatuan peralatan dalam bangunan dengan sambungan selang dipasangkan sedemikian rupa sehingga air dapat dikeluarkan dalam aliran atau pola semprotan melalui selang dan pipa pemancar yang dihubungkan untuk keperluan memadamkan api, untuk mengamankan bangunan dan isinya, sebagai tambahan pengamanan penghuni. Ini dapat dicapai dengan menghubungkan ke pasokan air atau dengan menggunakan pompa atau tangki dan peralatan seperlunya untuk menyediakan masukan air yang cukup ke sambungan selang. Untuk kebutuhan sistemnya, laju aliran dan tekanan sisa yang disyaratkan dari satu masukan air diukur pada titik sambungan dari masukan air ke sistem pipa tengah. Yang kesembilan yaitu tekanan maksimum pada titik manapun pada sistem setiap saat tidak boleh melebihi 24,1 bar atau 350 PSI. Untuk kelas sistem pipa tegak dibagi menjadi 3. Yang pertama itu kelas 1. Untuk kelas 1 ini harus menyediakan sambungan selang ukuran 3,5 mm atau 2,5 inci untuk pasokan air yang digunakan oleh petugas pemadam kebakaran dan mereka yang terlatih untuk memadamkannya. Untuk sistem kelas 2, kotak selangnya 38,1 mm atau 1,5 inci untuk masuk air yang digunakan. Untuk pengecualiannya, selang dengan ukuran minimum 24,5 atau 1 inci diizinkan untuk digunakan untuk kotak selang pada tingkat kebakaran ringan yang persetujuan dari instansi yang berwenang. Sistem harus menyediakan kotak selang ukuran 1,5 inci untuk masuk air yang digunakan oleh penghuni bangunan dan sambungan selang ukuran 2,5 inci untuk masuk air dengan volume lebih besar untuk digunakan oleh petugas pemadam kebakaran atau yang terlatih memadamkannya. Kemudian dapat diperhatikan untuk pengecualiannya, selang ukuran minimum 1 inci diperkenalkan digunakan untuk kotak selang pada pemakaian tingkat kebakaran ringan dan persetujuan dari instansi yang berwenang. Apabila seluruh bangunan diproteksi dengan sistem sprinkler otomatis yang disetujui, kotak selang yang digunakan oleh penghuni bangunan tidak dipersyaratkan. Namun hal tersebut tergantung pada persetujuan instansi yang berwenang.